Jadi bukan hanya tegas saya lihat, tapi yang juga dipuji ke masyarakat itu keterbukaannya. Siap. Artinya nggak ada yang ditutupin tadi, baik dalam proses maupun dalam penyidikan, Siap. sehingga rakyat puas melihat itu. Makanya yang terakhir, apa namanya, survei terakhir, hasilnya kepercayaan kepada Kapolri itu tinggi. Siap. Kepercayaan kepada Polrinya malah masih rendah. Nah ini kalau bisa bagaimana mesti jajarkannya gitu. Pertanyaannya apa ada hubungannya bahwa penyakit-penyakit ini sudah menaun, sehingga yang terjadi, sialnya itu kan terjadinya berturut-turut zaman Pak Sigit jadi Kapolri pula, yang seburuk ini terjadi gitu loh. Iya. Eee, tentunya banyak teman-teman Bang Karni yang tentunya menjadi sumber informasi kami, termasuk juga ada teman-teman dari tim independen yang punya survei barangkali dan memang, eee, saya selalu sampaikan bahwa hilangkanlah budaya-budaya lama dan geser dari zona nyaman untuk menjadi Polri yang lebih baik, itu selalu saya sampaikan dan tentunya hal-hal tersebut yang memang ya objektif memang itu terjadi dan itu yang ingin kita lakukan perubahan kalau kita pengen menjadi polisi yang lebih baik. Oleh karena itu sebagai contoh misalkan terkait dengan persepsi negatif masyarakat, salah satunya kan terkait dengan masalah penegakan hukum di bidang lalu lintas. Iya, Nah ini kan juga menjadi potret negatif yang harus kami perbaiki di awal, kemudian ini juga menjadi pemikiran kami dan bagaimana kita berusaha mengubah sistem penegakan hukum terkait dengan lalu lintas ini kita geser dari yang sifatnya manual, kita geser menjadi menggunakan teknologi. Toh sekarang memang zamannya sudah zaman teknologi, jadi, ini yang kemudian kita dorong untuk memanfaatkan yang namanya ETLE atau elektronik tilang. Alhamdulillah dari proses awal sampai dengan sekarang, saat ini kurang lebih 34 Polda, sudah bisa, menerapkan ETLE. Walaupun belum semua kabupaten dan kota, tapi paling tidak perubahan itu ada dan tentunya, ini juga kemudian harus dipahami bahwa ini adalah bagian dari merubah budaya ataupun merubah kultur yang selama ini mungkin, sudah berjalan berapa tahun saya nggak tahu, apakah puluhan tahun, tapi paling tidak itu yang dirasakan oleh masyarakat. Karena setiap saya melihat maka di urutan pertama itu pungli, itu label yang terjadi. Polisi, hal-hal yang tidak disuka, pungli menjadi yang paling tinggi. Jadi itu yang harus kami ubah, kami perbaiki, apalagi dengan adanya peristiwa ini tentunya kemarin, kita juga mengambil langkah yang keras, tegas, bahwa terkait ada momentum lah. ya, ada momentum untuk ya kita harus melakukan revolusi lah, Pak. Karena memang, itu yang harus kita lakukan untuk segera bisa mengembalikan kepercayaan publik. Dan tadi pagi Bang Karni saya cek langsung ke pembuatan SIM Sip, di Dan Mogot, saya tanyakan bagaimana proses pembuatannya, tarifnya dipasang atau tidak, terus kemudian saya tanyakan ke masyarakat, macam-macam jawabannya, ada yang baru pertama, ada juga yang sudah tes 4 kali, gagal. Akhirnya saya lihat tadi kira-kira apa yang harus dievaluasi dan salah satunya saya minta kepada seluruh anggota terhadap ujian teori rata-rata mudah lah, tapi yang di ujian praktek itu banyak yang gagal. Jadi saya minta
kalau mereka gagal, kasih kesempatan mereka untuk latihan di situ. Sehingga pas pada saat kemudian mengikuti ujian berikutnya bisa lolos. Jangan ini kemudian dijadikan, Iya, jadi arena untuk pungli lagi. sembunyi-sembunyi lagi. Nah, itu saya nggak mau. Tadi saya sudah sampaikan ke anggota-anggota hal-hal tersebut, dievaluasi, perbaiki, pasang tarifnya supaya masyarakat jelas, dan kemudian juga terkait dengan pemanfaatan, teknologi untuk membantu, kualitas pelayanan tanpa harus berinteraksi. Ini yang juga, kami lakukan ke depan. Perpanjangan SIM online saat ini kan sudah bisa dilaksanakan dengan, menggunakan aplikasi Sinar, di kita namanya aplikasi Sinar. Jadi masyarakat yang mau memperpanjang cukup, download aplikasi tersebut, kemudian dia mengisi data dan sebagainya, dan kemudian, setelah itu di-approval, maka SIM-nya atau STNK-nya atau SKCK-nya akan dikirim melalui pos ke rumahnya. Jadi hal-hal tersebut, kami bangun untuk menjadi suatu sistem, karena memang budaya harus dilawan dengan sistem. Iya, iya. Jadi itu yang saat ini kami bangun, termasuk ke depan, untuk pembuatan SIM misalkan, bagaimana kita ke depan memperbaiki dari ujian teori dan praktek ini bisa menggunakan, Teknologi. teknologi, ya. Jadi nanti di semua tempat, mungkin di gerai-gerai yang kita siapkan, di mall, di tempat-tempat, keramaian, itu semua bisa, masyarakat cukup melaksanakan tesnya di situ, dan kemudian tinggal, eee, melaksanakan di situ nanti ada sistemnya, begitu dia lulus bayar ke bank, SIM-nya sudah bisa didapat.